Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur, NIM 210301501185. Kelas PJKRI Angkatan 2021. Mata kuliah Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga. Saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu penilaian korban. A. Penilaian keadaan. Penilaian keadaan adalah perhatian keadaan secara umum untuk memperoleh gambaran terperinci kejadian. Dalam penilaian keadaan perlu diperhatikan faktor pendorong atau penghambat tindakan. Analisis kedua faktor ini diperoleh melalui diskusi tentang 1. Kondisi kejadian, 2. Kemungkinan efek samping tindakan, 3. Solusi terhadap kemungkinan dan efek samping tindakan. Pada saat penolong mencapai tempat kejadian, sebelum melakukan sesuatu, hendaknya dilakukan penilaian keadaan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum serta tentang kejadian yang sedang berlangsung. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pertolongan, yaitu 1. Bagaimana kondisi saat itu, apa yang sedang dihadapi, berapa jumlah korban, bagaimana mekanisme kecelakaannya, bagaimana keamanan lingkungannya. Pada saat penolong mencapai tempat kejadian, sebelum melakukan sesuatu, hendaklah dilakukan penilaian terhadap korban. 2. Kemungkinan apa saja yang akan terjadi, bahaya apa yang mungkin akan baik secara tidak langsung bagi penolong, penderita, dan orang-orang yang berada di sekitar kejadian, misalnya kemungkinan ledakan, hubungan pendek arus listrik, longsor, perkelahian, kebakaran, dan lain-lain. 3. Bagaimana mengatasinya? Penolong melakukan langkah-langkah untuk mengamankan keadaan atau ancaman bahaya dan menemukan tindakan pengamanan bila sesuatu terjadi. Cara-cara mengatasi keadaan secara sederhana dan cepat sehingga bantuan pertolongan tidak akan mengalami kesulitan. Ingat, amankan diri terlebih dahulu. Keselamatan penolong nomor 1. Pada saat tiba di lokasi kejadian, penolong harus 1. Memastikan keselamatan penolong. 2. Penolong harus memperkenalkan diri. 3. Menentukan keadaan umum kejadian. 4. Mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa. 5. Stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. 6. Minta bantuan bila diperlukan. Dalam melakukan tugas sebagai penolong, juga diperlukan berbagai informasi untuk menunjang penilaian. Informasi tersebut diperoleh dari 1. Kejadian itu sendiri, 2. Penderita bila sadar, 3. Keluarga atau saksi, 4. Mekanisme kejadian, 5. Perubahan bentuk yang nyata atau cedera yang jelas, 6. Gejala atau tanda khas suatu cedera atau penyakit. B. Penilaian dini. Penilaian dini diartikan sebagai analisis yang cepat, tepat, dan sederhana untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa, lingkungan, dan interaksi sosial yang di sekitar kejadian. Dalam melakukan penilaian dini, perlu diperhatikan DRSABC. 1. Danger atau bahaya, 2. Response atau tanggapan, 3. Soul of help atau meminta bantuan, dan 4. Airway atau jalan napas. Pada penilaian dini, pertolongan harus mengenali dan mengatasi keadaan yang dapat mengancam nyawa penderita. Cara yang tepat, cepat, dan sederhana. Langkah-langkah penilaian dini. 1. Kesan umum. Tentukan terlebih dahulu penderita adalah kasus trauma atau kasus medis. Kasus trauma terbagi atas kasus kesan umum terjadi 2, yaitu kasus trauma dan kasus medis. 2. Pemeriksa respon.
Untuk menentukan tingkat respons seseorang penderita berdasarkan rangsangan yang diberikan pada penolong ada 4 tingkatan. 1. Awas. 2. Suara. 3. Nyeri. 4. Tidak respon. 3. Memastikan jalan napas terbuka dengan baik. Cara melakukan keadaan jalan napas tergantung dengan keadaan penderita, apakah ada respon baik, ada respon atau tidak. 4. Penilaian pernapasan. Periksa ada setidaknya napas dengan cara lihat, dengar, dan rasakan selama 3-5 detik. 5. Menilai sirkulasi dan menghentikan perdarahan berat. Menilai sirkulasi. 1. Penderita respon. 2. Penderita tidak respon. 3. Jangan terpaku pada cedera yang terlihat. Pastikan dulu bahwa tidak ada pendarahan yang mengancam nyawa, termasuk pendarahan yang tidak terlihat. 6. Hubungi bantuan. C. Pemeriksa fisik dan pemeriksa berkala. Pemeriksa fisik dan pemeriksa berkala adalah bagian dari penilaian secara umum. Penilaian fisik lebih diarahkan kepada penilaian keseluruhan fisik korban secara mendetail, sedangkan pemeriksaan berkala lebih ditekankan kepada pemeriksa ulang untuk mencari cedera yang mungkin belum ditemukan dari tindakan penilaian terdahulu. 1. Pemeriksa fisik. Pemeriksa fisik adalah tindakan pertolongan dengan melakukan pengecekan fisik secara mendetail dan menyeluruh pada korban. Pemeriksaan fisik ditunjuk untuk menemukan semua gangguan yang mengancam nyawa korban. Tindakan pemeriksaan fisik yang dilakukan antara lain: 1. Penglihatan. 2. Pendengaran. 3. Peradaban. 2. Penilaian berkala. Untuk menjamin keselamatan korban, tindakan pertolongan pertama dan penilaian harus diulang. Tindakan ini tersebut dengan penilaian berkala. Tujuan dari penilaian berkala adalah memastikan pertolongan yang dilakukan sudah tepat dan mencari hal-hal yang terlewati. Penilaian berkala dilakukan dengan cara: 1. Penolong mencari kembali respon korban. 2. Penolong menilai kembali dan memperbaiki jalan napas korban bila sekiranya diperlukan. 3. Penolong memeriksa jalan darah dan nadi korban. 4. Penolong memeriksa kembali penata laksanaan menyeluruh yang telah dilakukan. 5. Penolong melakukan komunikasi terus-menerus dengan korban. 6. Penilaian berkala diprioritaskan dilakukan untuk memantau tanda vital korban. Sekian materi dari saya pada bab 3, perawatan dan pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.